Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas 5 soal ya, yang saya ambil dari LKS Matematika Omega kelas 8 ya. Ini halaman 10 ya, tugas individu tentang fungsi ya, relasi dan fungsi. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 4x ditambah 9. Nah, dari himpunan A negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tentukan range dari fungsi tersebut. Oke, dalam suatu fungsi ada istilah domain, kodomain, dan juga range. Nah, apa sih ini? Gitu. Ini dulu ya yang akan kita bahas. Domain itu kalau dalam materi fungsi disebut sebagai daerah asal. Daerah asal. Nah, dalam soal ini himpunan A merupakan domain. Kemudian ada kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Kemudian yang terakhir adalah ring. Ring ini adalah daerah hasil. Daerah hasil yaitu daerah yang punya kawan di domain. Nah, daerah hasil itu adalah anggota dari daerah kawan atau daerah dari kodomain yang memiliki pasangan di domain, pasangan di daerah asal ya. Ini tadi daerah kawan. Nah, ini catatannya di materi relasi fungsi. Di sini berarti kita disuruh menentukan range. Nah, range itu bisa kita peroleh dengan mensubstitusikan domain, seluruh anggota domain ke rumus fungsi ini. Rumus fungsinya kan fx sama dengan 4x ditambah 9. Nah, kita akan masukkan semua domainnya ya. Domain A nya itu x nya adalah negatif 1, terus 0, terus 1, terus 2, dan yang terakhir 3. Nah, masing-masing ini kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan 4x plus 9. Nah, jadi x nya kita ganti dengan negatif 1 sama dengan 4 kali negatif 1 tambah 9 sama dengan 4 kali negatif 1 itu negatif 4 ya, kita tambahkan 9. Ini utang 4 tambah 9 berarti sisa 5 uangnya ya, positif. Kemudian untuk yang 0 juga sama, F0 sama dengan 4 kali 0 tambah 9. 4 kali 0 itu 0, 0 tambah 9 ya tetap 9. Berikutnya F1 sama dengan 4 dikali 1, maaf ini kok saya mau nulis 2. 4 kali 1 tambah 9 berarti 4 tambah 9 itu 13. Dan F2 sama dengan 4 kali 2 tambah 9. 4 kali 2 itu 8 ya, 8 tambah 9 17. Dan yang terakhir F3 sama dengan 4 kali 3 tambah 9. 4 kali 3 itu 12. 12 tambah 9 berapa ya? 12 tambah 9 itu 21. Jadi ringnya atau daerah hasilnya itu sama dengan kita susun, kita data ya dengan himpunan ke kanan ya, kita tulis 5, 9, 13 ya, kemudian 17, dan yang terakhir 21. Oke, ini jawaban soal nomor 1 tugas individu kelas 8 nomor halaman 10. Kita lanjut ke nomor 2. Soal berikutnya, fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Nah, jika F2 sama dengan 14 dan F7 sama dengan 24, maka tentukan nilai A dan nilai B. Nah, ini kita bisa pakai bantuan SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pertama-tama kita substitusikan dulu ya F2 sama dengan 14 ke dalam rumus fungsinya. Di sini rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax
plus B. Nah, berarti kalau F2 X nya kita ganti 2. Nah, ini sama dengan A kali 2 ditambah B. Nah, F2 kan nilainya 14 ini. Jadi ini kita ganti jadi 14 sama dengan 2A tambah B. Nah, ini persamaan yang pertama. Dari F7 kita akan dapat persamaan yang kedua. F7 sama dengan 7 kali A, harusnya A kali 7 ya, sama aja sih komutatif ya. Ditambah B dengan nilai F7 itu 24. Jadi 24 sama dengan 7A tambah B. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita akan gunakan eliminasi ya dan substitusi untuk menemukan nilai A dan B. Di sini saya posisikan si persamaan satunya, saya taruh di bawah sini. Ke persamaan 2 ya, jadi 14 sama dengan 2A tambah B. Nah, ini bisa kita kurang untuk menghilangkan B-nya. Habis ya B-nya. B dikurangi B kan habis. Nah, untuk 24 kurangi 14 itu 10 sama dengan 7A kurangi 2A itu 5A. Jadi di sini A-nya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Jadi A-nya 2. Kita sudah dapat nilai A. Berikutnya kita akan gunakan eliminasi untuk mendapatkan nilai B ya. Kita bukan eliminasi, salah saya ngomong. Saya salah ngomong, harusnya substitusi ya, maaf saya keliru. Berarti A-nya kita substitusikan ke persamaan 1 untuk dapat nilai B. Jadi akan kita peroleh 14 sama dengan 2 kali A yang ini kita ganti dengan 2 ya. Kita ganti dengan 2 ditambah dengan B. Nah, B-nya kita akan dapatkan nanti nilainya. 14 sama dengan 4 tambah B ya, jadi B sama dengan 14 kurangi 4 sama dengan 10. Nah, B-nya 10. Berarti nilai A dan B ya dari rumus fungsi itu yaitu, nah saya tulis dulu ya. Nah, nilai A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 3 ini diketahui himpunan A dengan anggota negatif 1, 0, 1 dan B adalah bilangan asli kurang dari 6. Tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Oke ya, banyaknya pemetaan dari A ke B itu misal kita tahu anggota A, NA itu adalah M, kemudian banyak anggota B itu sama dengan N, maka banyak pemetaan dari A ke B itu sama dengan N pangkat M. Kalau dibalik, pemetaan dari B ke A itu M pangkat N ya. Nih, tolong koreksinya kalau saya keliru rumus ya. Nah, oke, saya nggak lihat buku ini, jadi khawatir saya salah aja karena nggak hafal. Ya, nah, saya sudah cek ya teman-teman. Nah, saya sudah cek ulang, ternyata benar ya. Saya takut keliru, ternyata benar. Jadi jika ada dua buah himpunan, nah himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu anggotanya adalah M dan himpunan B anggotanya adalah N, maka pemetaan dari A ke B yaitu N pangkat M ya, dibalik ya, banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Kemudian kalau dari B ke A itu banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Jadi untuk soal ini kita perlu tahu dulu tuh banyak anggota dari himpunan A dan himpunan B itu berapa. Oke, untuk himpunan A kan anggotanya negatif 1, 0, 1. Berarti banyaknya anggota A itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk anggota B di sini disebutkan bahwa B itu adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang dari 6. Tidak ada kata sama dengan di situ. Jadi cukup sampai 5. Maka N pangkat B sama dengan 5. Maka
banyak pemetaan dari A ke B, pemetaan dari A ke B pakai rumus yang ini ya, N pangkat M, atau banyaknya anggota B ya, banyak anggota B pangkat banyak anggota A ya, bisa ditulis di sini anggota B-nya 5, anggota A-nya 3, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125 pemetaan. Ya, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu fungsi ditentukan oleh aturan f(x) sama dengan 6x kuadrat dikurangi 2 dari himpunan B 1, 2, 3, 4 ke himpunan bilangan cacah. Tentukan range dari fungsi tersebut. Oke, berarti nanti hasilnya adalah bilangan cacah ya. Nah, kembali lagi sama kayak nomor 1 ini soalnya ya, ada suatu fungsi f(x) sama dengan 6x kuadrat dikurangi 2 dengan domainnya itu B 1, 2, 3, 4. Jadi di sini x-nya 1, x-nya 2, x-nya 3 dan x-nya 4. Nah, kita tinggal cari range-nya dengan mensubstitusikan masing-masing anggota dari domain ya ke dalam rumus fungsinya. F1 sama dengan 6 kali 1 kuadrat kurangi 2. Berarti ini 6 kurangi 2 ya. 6 kali 1 kuadrat itu 1. Berarti 6 kurangi 2 sama dengan 4. Berikutnya F2 sama dengan 6 kali 2 pangkat 2 kita kurangi dengan 2. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kali 6 24 kita kurangi dengan 2 sama dengan berapa ini? 22. Kemudian F3 sama dengan 6 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kemudian kita kurangi 2. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 6, 9 kali 6 berapa? 54 ya, kita kurangi 2 sama dengan 52. Dan yang terakhir F4 sama dengan 6 kali 4 kuadrat kuadrat betul ya, kuadrat ya, kurangi 2. Ini rumusnya kan kuadrat, sama dengan 4 kuadrat itu 16 ya. 16 kali 6, 16 kali 6 tuh kalau nggak salah 96 sih, 63 ya, betul 96. Ini 96 kurangi 2 sama dengan 94. Jadi range-nya dari fungsi ini kita bisa data himpunannya ya sama dengan 4, 22, 52, 54. Nah, cuma 4. Kenapa kok cuma 4? Karena domainnya juga 4. Di sini sudah ditetapkan fx-nya ya. Kalau ring itu nilainya banyak anggotanya pasti sama dengan nggak pasti sih ya. Bisa jadi beda juga. Tapi kalau untuk kasus ini ada rumus fungsinya, maka anggota domain pasti sama dengan anggota ring karena ada rumus fungsinya. Ini termasuk dalam materi, bukan dalam materi, dalam jenis fungsi korespondensi 1-1 sih kalau nggak salah gitu. Yuk kita saling koreksi kalau saya salah dalam menjelaskan, dalam menyampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Oke, ini adalah soal terakhir, soal yang nomor 5. Diketahui fungsi fx 5x dikurangi 8. Ini juga boleh loh kita tulis dalam bentuk fx gitu. Fx sama dengan 5x kurangi 8. Maknanya sama sih. Nah, dari himpunan P negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 ini P nya domain ya. Domainnya itu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, kehimpunan bilangan bulat. Nah, ini kehimpunan bilangan bulat. Tentukan domain, kodomain, range dari fungsi tersebut. Nah, berarti ini udah jelas sih, P-nya ini adalah domain ya. Jadi kalau ditanya domainnya apa? Kenapa B di sini? Kalau ditanya domainnya apa, berarti domainnya adalah himpunan P.
Nah, kemudian ini kan ada katanya jelas ya, kalimatnya jelas di sini. Dari himpunan P ke himpunan bilangan bulat. Berarti himpunan bilangan bulat ini disebut sebagai codomain. Ya, saya tulis di sini aja kali ya, biar muat. Nah, sedangkan yang P ini tadi domain. Oke, kita akan coba cari ranknya sekarang ya. Rank itu kan daerah hasil, daerah yang daerah hasil itu daerah kawan atau kodomain, anggota kodomain yang punya pasangan di domain gitu. Jadi ini kita masukkan substitusikan ke rumus fungsinya. Kita substitusikan semua anggota domain ke rumus fungsinya untuk mendapatkan rank. Sama kayak nomor 4 dan nomor 1 tadi kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Berarti anggota domainnya kan negatif 4, negatif 3, negatif 2 sama negatif 1 ya. Kita masukkan masing-masing, kita substitusikan masing-masing ke fx ya, x kita ganti 1, kita ganti negatif 4 maaf, kita ganti dengan anggota domainnya sama dengan 5 kali negatif 4 dikurangi 8. Berarti ini negatif 20 kurangi 8 sama dengan negatif 28. Kemudian f negatif 3 sama dengan 5 dikali negatif 3, kita kurangkan lagi dengan 8 sama dengan 5 kali negatif 3 itu negatif 15 ya, kurangi 8 sama dengan negatif 23 ya. Utang 15, utang lagi 8, utangnya tambah banyak. Kemudian f negatif 2 sama dengan 5 kali negatif 2 dikurangi 8 sama dengan 5 kali negatif 2 itu negatif 10, kita kurangi 8 sama dengan negatif 18. Dan yang terakhir f negatif 1 sama dengan 5 kali negatif 1 kurangi 8 sama dengan negatif 5 kurangi 8 sama dengan negatif 13. Jadi ranknya dari rumus fungsi di atas sama dengan negatif 28, negatif 23, negatif 18, dan negatif 13. Oke, domainnya tadi adalah P, kodomainnya adalah himpunan bilangan bulat, dan ranknya adalah negatif 23, negatif 28, negatif 23, negatif 18, dan negatif 13. Oke ya, cukup panjang video kali ini ya, nomor 1 sampai 5 ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan kita semua tentang matematika ya. Semoga semua paham. Kalau masih belum paham atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini boleh klik tombol like-nya, kalau nggak suka boleh klik tombol dislike-nya. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Buat yang belum subscribe, boleh dulu subscribe-nya ya, dan juga bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini, dan juga supaya kalian nggak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Banyak loh soal-soal tentang pembahasan kebalik ya, banyak loh pembahasan tentang soal-soal ya. Nah, dari mulai SD, SMP sampai SMA. Nah, kadang-kadang saya juga bikin soal-soal tentang bahas soal-soal tentang PPG dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat dan banyak yang suka dan menambah wawasan kita semua, dan juga jadi media sharing untuk matematika ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.